Apa yang membuat kamu tertarik untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke UKM ini? UKM itu sendiri salah satu universitas terbaik di Malaysia gitu. Gimana sih kita kuliah di salah satu universitas top di Asia dan juga dunia? Karena kan buat masuk ke UKM itu ada dua jalur. Yang pertama itu dari AIRO, yang kedua dari IPIF. Selama kita bisa bahasa Inggris sih aman. Cuman ya buat yang lain, mungkin buat yang lain mau ke UKM atau ikut exchange ke tempat-tempat lain, bahasa itu bisa mengikuti gitu. Bisa lama-lama juga kalau kita terbiasa juga bisa. Itu gak ada tugas individu sama sekali. Jadi semuanya benar-benar tugas kelompok. Terus tugasnya juga biasanya itu tugas-tugas yang emang bukan cuma presentasi tapi kita riset ke perusahaan. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke Ruang Cerita BI Corner, tempat di mana cerita-cerita inspiratif berbicara, berbagi pengalaman yang syarat makna, dan menghadirkan pelajaran berharga. Di ruang ini, kita akan mendengar kisah-kisah luar biasa yang tidak hanya menginspirasi, tetapi juga memberi kita perspektif baru untuk melangkah lebih baik. Saya Anggoro, yang akan menemani podcast pada episode kali ini. Nah, pada kesempatan yang spesial ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa inspiratif. Seorang mahasiswa yang berhasil mewujudkan mimpinya mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri. Siapakah dia? Dan bagaimana perjalanan serunya? Yuk kita simak cerita lengkapnya. Selanjutnya langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita. Perkenalan. Boleh dari nama, kemudian jurusan, angkatan, dan asal daerah dari mana? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Janifdillah, tapi biasanya dipanggil Zian. Asal daerah dari Jawa Barat, lebih tepatnya dari Garut. Angkatan Ekonomi 2021, kelas IPIF. Oke, siap. Mungkin cukup ya untuk perkenalannya. Kita lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu tentang saya dengar-dengar Zian ini pernah mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri atau student exchange ke Universiti Kebangsaan Malaysia ya. Apa yang membuat kamu tertarik untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke UKM ini? Menarik ya sebenarnya pertanyaannya. Yang membuat aku menarik karena UKM itu sendiri salah satu universitas terbaik di Malaysia gitu. Kalau nggak salah itu salah satu kedua universitas terbaik kedua di Malaysia, terus di ranking dunia sekitar 138. Makanya saya dan teman-teman saya ke sana dengan alasan karena pengen nyoba experience baru. Gimana sih kita kuliah di salah satu universitas top di Asia dan juga dunia kayak gitu. Kemudian itu kan termasuk salah satu kampus yang terbaik di Malaysia ya. Nah, bagaimana sih proses kamu bisa keterima di program pertukaran pelajar ini, apalagi di kampus yang sangat bagus di Malaysia kayak gitu? Itu bagaimana prosesnya, bisa dijelaskan? Kalau prosesnya, karena kan buat masuk ke UKM itu ada dua jalur. Yang pertama itu dari AIRO, yang kedua dari IPIF. Nah, kebetulan saya sendiri itu lewat jalur IPIF, yang mana ya mungkin itu lebih gampang, bisa dibilang lebih mudah masuknya. Kita cuma perlu menyiapkan visa, terus transkrip nilai, terus surat rekomendasi dari prodi. Habis itu kita nge-apply, kita nunggu surat undangan dari UKM-nya sendiri. Kalau kita udah dapat, baru kita ngurus visa yang sekitar 1 bulan lah. Visa itu kita nunggu 1 bulan, jadi total dari mulai apply pendaftaran sampai berangkat itu sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Iya, siap. Berarti untuk persyaratan dan prosesnya pun nggak begitu ribet ya. Berarti ya masih oke lah kayak gitu. Jadi kemudian selanjutnya apa sih tantangan yang kamu hadapi saat beradaptasi dengan sistem pendidikan di UKM kayak gitu? Tantangannya apa ketika sudah belajar di sana kayak gitu? Kalau tantangan sih sebenarnya kalau Malaysia itu sendiri kan nggak beda jauh ya dari budaya, terus orang-orangnya sama-sama Melayu juga sama kayak di Indonesia. Mungkin yang lebih ngebedain tuh
kebanyakan mahasiswa asing juga pada sekolah di sana, pada kuliah di sana, kayak dari Eropa, dari Jepang atau Korea juga ada. Nah mungkin tantangannya itu gimana sih cara kita buat berbaur sama orang-orang seperti mereka, karena kan bisa dibilang mulai dari gaya hidup, terus juga budaya juga mereka tuh sangat berbeda dari kita gitu. Jadi ya mungkin tantangannya itu aja, gimana kita berbaur sama orang-orang yang emang non Melayunya seperti itu. Sedangkan kalau dari belajar mengajarnya ya kurang lebih mirip aja, sama-sama kayak di Indonesia kayak gitu. Iya, oke. Tadi kan sudah dijelaskan tentang mungkin tantangannya dengan mahasiswa yang non Melayu gitu ya. Nah ini ada pun bagaimana pengalaman kamu berinteraksi dengan mahasiswa lokal dan internasional di UKM itu kayak seperti apa pengalaman kamu kayak gitu. Tadi kan tantangannya, sekarang pengalamannya seperti apa? Pengalamannya mungkin yang pertama dari mahasiswa Melayunya ya agak beda jauh sama kayak kita. Cuman yang bedanya mungkin kalau mereka ngomong kita kurang ngerti, tapi kebalik, kalau kita ngomong mereka ngerti kayak gitu. Kalau yang dari luarnya ya mungkin selama kita bisa bahasa Inggris sih aman. Cuman ya buat yang lain, mungkin buat yang lain mau ke UKM atau ikut exchange ke tempat-tempat lain, bahasa itu bisa mengikuti gitu, bisa lama-lama juga kalau kita terbiasa juga bisa nanti ngikutin juga. Anak-anak atau mahasiswa asing juga bakal paham kalau kita gak bisa ngomong kayak gitu. Kalau emang terbata-bata juga gak masalah, mereka juga bakal ngerti. Jadi gak perlu takut kalau emang mikir mau nyoba exchange tapi kurang di bahasa, itu bisa di solving lah, bisa diatur, bisa diubah sesuai dengan waktu kalian di sana, tergantung di sana. Jadi semakin lama pasti kalian semakin bisa kok, semakin terbiasa kayak gitu. Oke, siap. Kemudian tadi kan tentang pengalaman berinteraksinya. Nah sekarang apakah ada perbedaan yang signifikan dalam metode pembelajaran atau budaya akademik antara UKM dengan UMY? Itu ada nggak gitu perbedaannya seperti apa? Menarik. Dari segi pendidikan atau belajar itu sebetulnya nggak beda jauh ya. Tapi yang bedain tuh gimana dari tugas sebenarnya. Kalau di UMY kan banyak tugas-tugas individu, ada juga tugas kelompok. Tapi di Malaysia atau lebih tepatnya itu di UKM, di prodi saya sendiri, itu nggak ada tugas individu sama sekali. Jadi semuanya benar-benar tugas kelompok. Terus tugasnya juga biasanya tuh tugas-tugas yang emang bukan cuma presentasi, tapi kita riset ke perusahaan, kita juga riset di satu wilayah kayak gitu. Terus enaknya itu di sana gimana, karena walaupun kita tugas kelompok, tapi orang-orangnya itu pada aware, Mas. Jadi kayak nggak ada yang ibaratnya numpang nama kayak gitu. Bagusnya tuh di sana karena mungkin udah culture gitu. Karena mungkin rata-rata juga di Universitas Malaysia yang lainnya kayak gitu juga. Jadi emang udah terbiasa dari sananya kayak gitu. Jadi tiap ada tugas kelompok, biasanya semuanya langsung kerja semua. Berarti lingkungannya sangat mendukung sekali ya kayak gitu. Oke. Jadi kemudian untuk lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya, apa pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti program Student Exchange di UKM ini? Pengalaman yang paling berkesan kamu apa? Yang jelas mungkin yang pertama ya ketemu teman-teman baru, ketemu banyak relasi juga dari berbagai negara juga. Terus pengalamannya juga kebetulan saya juga ketemu Prof Bu Endah yang kebetulan lagi riset atau lagi ada program di Malaysia juga. Jadi itu juga salah satu pengalaman yang seru sih, karena ikut bantu-bantu di programnya Bu Endah. Terus juga karena kebetulan waktu saya kesana kan lagi masa pemilihan. Jadi saya nyoba ikut jadi panitia pemilu dan alhamdulillah keterima gitu. Jadi itu salah satu pengalaman terbaik juga sih sebenarnya. Karena banyak pengalaman baru yang emang cuma bisa didapat di pemilihan itu. Oke, pengalamannya sangat menarik sekali ya. Jadi selain dia si Zian ini bisa berkuliah di sana, kemudian pas ada juga di sana ada dosen kita yang sedang penelitian di sana dan bisa mengikuti juga, ikut berpartisipasi, dan juga si Zian ini juga dapat berkesempatan untuk mengikuti part-time menjadi panitia pemilu di Malaysia. Nah, ada beberapa pertanyaan nih terkait soal part-time pemilu di sana.
bagaimana sih kamu mendapatkan kesempatan untuk bekerja part-time di panitia pemilu di Malaysia ini? Itu seperti apa kok kamu bisa bergabung ke situ gitu? Buat informasinya, pertama kebetulan kita tuh dapat informasi dari IG-nya KBBI, jadi kayak kedutaan besar di Malaysia. Kita dapat informasi di sana kalau ternyata lagi ada pembukaan pendaftaran, lebih tepatnya pendaftaran buat jadi panitia pemilu di sana. Terus karena kebetulan juga si pemilihannya itu kan Februari, sedangkan Februari itu di Malaysia udah selesai semesteran belajar, jadi kita udah bebas dari kewajiban belajar di sana. Jadi kita juga berpikir mungkin kapan lagi gitu dapat momen ini. Jadi ya kita nyoba daftar, alhamdulillah keterima juga, dan juga ya akhirnya kita lolos terus mulai kerja gitu. Berarti sangat beruntung sekali ya, selain benar-benar di sana jadi tidak hanya berkuliah saja, tapi bisa mendapatkan berbagai experience di luar kuliah, yaitu bisa bekerja part-time di sana. Nah, kemudian apa saja sih tugas dan tanggung jawab kamu di panitia pemilu Malaysia itu? Buat tugas dan tanggung jawab, ya mungkin bisa dibilang cukup besar ya, karena ini kan tugas negara juga. Kita juga dikasih kepercayaan buat megang dokumen yang emang kayak hasil pemilih itu siapa aja yang menang tuh calon 1, 2, 3 kan. Kita dapat, di sisi lain kita dapat keistimewaan buat tahu lebih dulu gitu. Tapi di sisi lain juga kita harus menjaga kerahasiaan itu. Nah, buat tantangannya ya karena di hari-hari itu kita otomatis hektik, bisa dibilang sangat sibuk. Dari pagi sampai sore itu kita benar-benar harus ngelayanin semua masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia yang lagi mau nyoblos. Kita harus ngecek data mereka legal atau enggak di Malaysia. Itu gak boleh sampai ada yang miss itu, karena kan kalau ada yang miss satu otomatis di datanya error, otomatis harus diulang lagi kayak gitu. Ya mungkin itu sih kayak ketelitiannya yang harus benar-benar diperhatiin tantangannya. Cukup berat sih sebenarnya. Untuk selanjutnya, apakah ada momen atau pengalaman tertentu yang sangat berkesan selama bekerja di panitia pemilu? Momen. Ada sih, karena kan kita mulai pemilihan itu, mulai jalan kerja itu habis semesteran, habis kuliah. Sedangkan di UKM itu, kalau kita udah selesai kuliah, kita gak boleh tinggal di asramanya. Jadi otomatis kita nyari apartemen. Itu sama, kebetulan karena satu UMY, jadi saya itu kesana, dari ekonomi itu ada sekitar 4 orang, terus kebetulan dari manajemen juga ada 2 orang. Kayak gitu. Jadi lumayan banyak yang ikut, dan semuanya itu ikut. Jadi panitia. Jadi kita nyewa apartemen di sana buat sekitar 1 minggu di apartemen di Malaysia. Dan itu benar-benar seru karena abis kita kerja kan kita capek. Biasanya itu kita nyoba main dulu, keliling-keliling Malaysia dulu. Kita juga lebih banyak main-main tuh ya pas lagi masa-masa pemilihan itu, karena gak ada tanggungan buat belajar lagi gitu. Jadi kayak agak plong, walaupun memang masih ada tanggungan buat bekerja. Di sisi lain juga kita juga dapat pengalaman baru, dapat relasi baru tentunya. Karena kan yang jadi panitia itu bukan cuma mahasiswa-mahasiswa aja, banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi bekerja di sana. Jadi kita bisa tahu kayak, oh mereka tuh kerja di sana tuh prosesnya tuh kayak gini, kayak A, B, C. Kita bisa tahu kayak gitu. Terus juga kita juga bisa kenal sama mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang emang belajar full di Malaysia. Karena kan kita exchange beda kan, bukan gak sepenuhnya mahasiswa di sana gitu. Sedangkan mahasiswa yang benar-benar belajar atau sekolah di universitas yang emang di Malaysia yang udah terdaftar namanya, kayak beda aja kayak gitu. Kita ngobrol, kita tahu kalau emang mereka tuh butuh perjuangan juga buat kesana. Terus juga kita tukar pikiran, kita ngobrol kalau emang sistem pendidikan memang nggak beda jauh, tapi kok bisa sih Malaysia ini lebih bagus dari segi pendidikannya, dari segi rankingnya kayak gitu. Jadi kita bisa saling bertukar info. Kita juga pada akhirnya bisa ibaratnya kayak nanti kalau mau kesini tinggal bilang aja kayak gitu. Kayak ya nambah teman, nambah relasi lah. Oke, berarti pengalamannya sangatlah luar biasa ya. Jadi si Zian ini bisa berkesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan di Malaysia. Jadi itu sangat-sangatlah jarang ya. Mungkin banyak
mahasiswa yang mungkin exchange itu jarang sekali mendapatkan privilege untuk mengikuti kegiatan tersebut. Tadi kan terkait dengan pengalaman ya yang sudah diceritakan. Nah sekarang ada nggak sih pelajaran penting yang kamu ambil dari pengalaman bekerja itu di sana? Sekarang pelajarannya, tadi pengalaman, sekarang lebih ke pelajarannya apa? Pelajarannya ya tentunya kita harus taat aturan kan, karena yang kita pegang itu berkas negara, apa data-data presiden lah, presiden yang baru yang sekarang dilantik. Jadi ya mungkin pelajarannya yaitu kita harus tepat waktu juga, ya kali kan kita di pemilihan kayak gitu kita telat kan benar-benar gak ada tolerin lah, intoleran banget di telat-telat kayak gitu. Jadi pembelajarannya kita bisa lebih tepat waktu, terus juga kita lebih disiplin kayak gitu. Banyak sih benar pembelajarannya. Iya, berarti pelajarannya sangatlah banyak sekali yang didapat kayak gitu ya. Jadi mungkin besok Zian ketika sudah lulus dan mendapatkan kerja itu bisa menjadi bekal Zian untuk kedepannya kayak gitu. Oke, mungkin lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah pengalaman student exchange di UKM ini membuka peluang baru untuk karir kamu di masa depan kayak gitu? Bisa dibilang iya sih, karena kebetulan juga karena saya exchange di sana, jadi tahu juga gitu. Kalau di sana tuh ada S2-nya juga, ada namanya JSB, Graduate School Business. Itu bisa dibilang S2-nya buat ya kayak kita anak-anak FEB. Di sana juga saya kan ketemu alumni dari UGM yang emang kebetulan lagi S2 di sana. Kita ngobrol, kalau emang di sana juga S2-nya bagus. Jadi kayaknya tertarik lah sebenarnya buat lanjutin jenjang karir atau jenjang pendidikan di sana. Jadi ya selain itu juga ngelihat suasana di Malaysia, suasana bekerja di Malaysia juga emang cukup possible, cukup memungkinkan gitu buat bekerja di sana. Karena kayak ya kenapa enggak gitu, kalau emang nanti saya lanjut S2 di Malaysia, sekalian bekerja di sana juga kayak gitu. Itu kayak semakin ngebuka lah peluang kalau emang lebih memungkinkan buat bekerja dan belajar di sana. Oke, menarik sekali ya. Jadi banyak sekali peluang yang didapat ketika melakukan program student exchange ini. Kemudian ada nggak sih kayak mungkin bisa dibagikan tips dan saran kamu untuk mahasiswa lain yang ingin mengikuti program student exchange kayak gitu? Ada nggak tipsnya? Tips dan sarannya mungkin buat tipsnya jangan takut sih sebenarnya, kayak apalagi kan harus ada TOEFL kan. TOEFL tuh di UKM sekitar 500, cuman nggak tahu sekarang berapa. Tapi biasanya itu kalau prodi itu kalau TOEFL kayak selama mendekat itu pasti bakal tetap dilolosin, bakal dibantu kalau TOEFL. Terus juga gak perlu takut kalau emang nanti kayak kalian tuh daftar terus keterima tapi gak ada temen. Kalian jangan takut karena UKM itu masuk radar ISMA. Jadi kalau kalian beruntung kalian bakal satu periode sama anak-anak ISMA. Yang tentunya kan mereka dari segi kepintaran ya jelas pintar lah mereka. Kita juga bisa ngobrol sama mereka, bisa saling tukar pikiran sama mereka juga. Itu menguntungkan buat kita tentunya. Terus juga ya kalau emang mau buat ikut exchange sih ambil aja, jangan ragu kayak gitu. Karena kan namanya pengalaman gak ada yang rugi gitu. Apalagi di keluar buat belajar, keluar negeri buat belajar. Siapa tahu kalau kalian habis ngambil exchange di sana, terus ternyata kalian nyaman di sana, bisa aja kalian balik lagi ke sana buat ngelanjutin jenjang pendidikan selanjutnya kayak gitu. Oke, itu mungkin tips dan saran ya dari Zian yang sudah sebelumnya sudah pernah melakukan exchange ke Malaysia. Jadi teman-teman jangan ragu untuk mungkin mengeksplor diri, bisa exchange atau ya mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengembangkan diri kalian yang nantinya itu bisa untuk kedepannya bermanfaat untuk kalian. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya Zian, apa pesan terakhir yang ingin kamu sampaikan kepada pendengar podcast pada podcast hari ini, terutama mereka yang tertarik dengan program pertukaran pelajar di luar negeri? Pesannya ya sebenarnya kayak tadi sih, kayak jangan takut aja, jangan takut buat mencoba lah. Karena kan lebih baik, bisa dibilang kayak lebih baik gagal tapi udah nyoba daripada
apa kita belum tahu, Iya. belum nyoba sama sekali kayak gitu. Seenggaknya kalau kita udah nyoba tapi gagal, kita udah ada pengalamannya. Pengalaman gagalnya juga kan namanya gagal, bukan berarti kita nggak bisa gitu. Bisa aja kalau kalian nyoba lagi, ternyata bisa keterima kayak gitu. Iya. Mungkin ya itu aja sih. Kalau ada butuh apa-apa bisa ditanyain juga ke admin prodi juga Pak. Di admin prodi ekonomi atau enggak ke BI ke sini. Iya. Tanya-tanya ke anak-anaknya. Bisa itu kalian, insya Allah kalian dibantuin kayak gitu. Buat seputar Exchange. Terima kasih sekali Zian sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi pengalaman, kemudian tips, tantangan, bahkan sampai kita dapat tahu bahwa di sana juga si Zian ini berkesempatan untuk bisa bekerja di salah satu agenda dari Malaysia, yaitu pemilihan umum di Malaysia. Nah, terima kasih sudah mendengarkan Ruang Cerita BI Corner pada hari ini. Semoga cerita dari Zian tadi bisa memberikan inspirasi dan semangat baru untuk kita semua, bahwa mimpi besar bisa tercapai dengan usaha, keberanian, dan doa. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode menarik lainnya, karena masih banyak cerita inspiratif yang siap menemani dan memotivasi kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan tetap semangat untuk meraih mimpi-mimpi kalian. Saya Anggoro, pamit undur diri. Sampai jumpa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.